Halo semua, salam sejahtera dan sehat selalu. Saya Tina Gawehartati akan mereview buku Advanced Accounting BIMS bab 18 bagian kedua, di mana saya akan membahas tentang reorganisasi perseroan. Untuk bab 18 sebenarnya terdiri dari 3 topik, yaitu kriteria perusahaan dalam kesulitan keuangan dan likuidasi. Untuk ini sudah direview di video sebelumnya, yaitu BIM 18 bagian 1 ya. Kemudian untuk yang kali ini saya akan melanjutkan, yaitu membahas reorganisasi dan proses dan pelaporan keuangan, di mana saya juga akan berfokus di reorganisasi plan-nya. Oke. Sekarang kita akan lihat apa sih reorganisasi itu, di mana reorganisasi itu perusahaan tidak jadi dilikuidasi. Jadi mantan pilot ya, bisa disebut gitu. Di mana ini akan mengurangi biaya dan waktu dalam proses pilot, tetap ada keputusan dan pengawasan dari pengadilan. Nah, untuk reorganisasi ini akan dilakukan restrukturisasi kewajiban dan hutang, kewajiban dan modal, ekuitas. Nanti ini yang kita akan bahas juga. Kemudian revaluasi aset, dan kita akan membuat fresh start reporting, di mana saldo RE 0, tidak ada saldo defisit. Untuk reorganisasi perusahaan ini, perusahaan tetap beroperasi, jadi tidak dilikuidasi dan dikelola oleh trustee atau dikelola oleh debitur pemilik ya. Kemudian juga dilakukan negosiasi dengan kreditor, pemegang saham, dan pihak lainnya untuk membuat rencana reorganisasi yang disetujui oleh pengadilan. Di sini karena ada revaluasi aset, maka ada pihak penilai untuk menilai aset debitur. Kemudian saat melapor pilot, perusahaan menutup buku dan rekening bank yang lama. Nah, untuk reorganisasi membuka buku dan rekening bank yang baru. Dengan persetujuan pengadilan ya, debitur bisa mencari pinjaman ke bank agar bisa tetap berjalan perusahaannya. Nah, juga selain itu melakukan efisiensi, yaitu mengurangi gaji, melakukan PHK, menghentikan dana pensiun, menghentikan kontrak yang belum selesai, dan restrukturisasi hutang. Kemudian, nah, debitur dapat terus menjalankan usahanya sambil menjalankan rencana reorganisasi ini agar dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian ini adalah tugas debitur pemilik yang tadi disebutkan di sini ya. Oke. Bertanggung jawab atas hak milik debitur, termasuk kegiatan usaha debitur, mengarsip daftar kreditur, daftar aktiva, kewajiban, laporan, kemudian menyediakan informasi pengadilan mengenai ST debitur dan administrasinya, memeriksa klaim kreditor dan menyatakan keberatan terhadap klaim yang kelihatannya tidak patut. Kemudian melakukan reorganisasi plan, mengajukan laporan perwalian akhir seperti yang ditentukan oleh pengadilan. Nah, manfaat dari reorganisasi itu adalah pengurangan biaya tenaga kerja karena dilakukan efisiensi tadi, pemecatan, penghentian dana pensiun. Nah, itu untuk manfaat dari reorganisasi terjadi efisiensi. Terus penolakan terhadap kontrak pelaksanaan tertentu yang belum jatuh tempo, penghentian bunga atas hutang yang tidak dijamin, jadi tidak membayar bunga ini lagi. Kemudian larangan bagi kreditur untuk mengambil alih harta debitur tanpa izin pengadilan. Kemudian hutang direstrukturisasi dengan persetujuan lebih sedikit pihak berkepentingan, yaitu 2/3 dari tiap tingkat pemegang obligasi. Ya, tentunya ada sisi kerugiannya juga ya reorganisasi itu, yaitu hilang kepercayaan para peminjam, terus pemasok, pembeli, juga mungkin karyawan, karena kan ada sebagian yang di PHK. Kemudian mungkin ada yang kayak bunganya tadi dihapuskan, istilahnya sempat ada nggak enak gitu ya. Kemudian kerugiannya juga ada banyak pembatasan pengadilan terhadap manajemen perusahaan, dan timbul biaya yang dalam rangka reorganisasi seperti biaya pengacara, penasehat, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian
Untuk pelaporan keuangannya ya ini nanti yang akan kita bahas dalam kasus. Kemudian ya untuk laporan keuangannya ya ada balance sheet seperti biasanya ya, kemudian ada income statement dan cash flow. Kemudian ini kita akan bicara tentang reorganization value. Ini mencerminkan pelunasan yang akan diterima oleh kreditor dan jumlah saham, kan ada restrukturisasi hutang dan ekuitas, maka akan timbul pelunasan kreditor dan jumlah saham baru yang akan diterima. Kemudian untuk ini perusahaan bisa menggunakan fresh start reporting, di mana ini juga ada syarat-syaratnya. Ini syaratnya fresh start reporting yaitu nilai perusahaan hasil reorganisasi kurang dari total post petition liability dan semua klaim yang diizinkan oleh pengadilan. Di sini nanti ada post petition liability, juga ada pre petition liability. Pre itu sebelum revaluasi ya, post setelah disetujui revaluasinya. Kemudian syarat yang kedua, nanti pemegang saham tadi kan ada hutang dan restrukturisasi hutang dan modal. Nah, modalnya ini yang baru itu 50% dari modal yang lama. Jadi pemegang saham hak suaranya harus menerima kurang dari 50%. Saham barunya itu kurang dari 50% ya dari hasil reorganisasi. Oke, kemudian nah ini sekarang soalnya ada di halaman 611. TIC Corporation itu mengalami kebangkrutan Januari 5, 2016. Nah, ini adalah posisi pada saat bangkrut itu ya. Ini adalah asetnya yang masih ada gitu. Kemudian ini adalah posisi hutang dan modalnya. Nah, ini yang disebut pre-petition liability. Ini nanti yang akan menjadi hutang yang dikompromi. Terdiri dari ini ya hutangnya dan ini. Kalau kita total ada account payable 600, ada tax payable 150, ada 15% bond atas hutang bunga 90, kemudian ada not payable bank 260, kemudian ada 15% bond payable 1.200, di mana totalnya hutang yang akan dikompromi itu adalah 2.300.000. Ini 2.300 dihilangkan ribuannya ya. Oke. Kemudian modalnya itu adalah 500. Capital stocknya di sini posisinya 500. Oke. Kemudian selama tahun 2016 tidak ada kewajiban dan lain-lain, maka ini posisinya selama 2016 ya. Pada Agustus TIC Corporation juga menginvestasikan 100.000 ke peralatan baru, maka akan timbul penyusutan baru. Kemudian ini adalah nilai penyusutan atas aset yang ada, itu akan tampak di income statement nantinya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan hutang yang akan dikompromi. Oke, kita lihat di sini hutang yang akan dikompromi. Ya ini. Account payable 600, tax payable 150, kemudian hutang bunga 90, not payable bank 260, kemudian ada tadi yang 1.200 itu ya, 15% bond, maka totalnya akan 2.300. Liability subject to compromise. Nah, ini nanti akan dihapuskan untuk direstrukturisasi. Oke. Kemudian nah, ini adalah income statement yang berjalan sampai 31 Desember. Kan waktu ini kan perusahaan tetap berjalan ya. Selama proses reorganisasi perusahaan tetap berjalan dan menghasilkan kerugian sebesar 1.050.000. Nah, ini adalah posisi balance sheet 31 Desember. Kalau yang tadi itu kan posisinya Januari ya. Nah, ini seperti yang tadi dibicarakan, kalau ini adalah hutang yang akan dikompromi 2.300.000 tadi. Kemudian
ini adalah cash flow ya. Oh ya, tentang penyusutan yang tadi yang baru sudah di sini ya, yang disebutkan di atas tadi itu adalah selama operasi. Ini kan timbulnya kan Agustus, soal yang tadi ini ya 10, ini 10 dihitung-hitung ini 10, 50, 50 sama 60, maka penyusutannya 170. Dan ini banyak angka yang bisa diamati dari laporan-laporan yang ada. Ini adalah cash flow-nya. Nah, ini yang penting untuk kita, comparative balance sheet 2017. Jadi ini adalah posisi waktu akan dilakukan reorganisasi. Maka ini yang dipakai. Sedangkan yang ini adalah posisi 31 Desember. Kan kalau di Januari maka jadi 1 Januari 2017 ngambil angkanya di sini. Sedangkan ini adalah 30 Juni 2017. Ada perubahan-perubahan, tapi yang perlu kita awasi itu adalah yang ini, hutang ini ya. Hutangnya itu adalah 2.300 yang akan dikompromis. Terus ini adalah hutang yang post petition 75 125 55. Oke, stoknya masih 500. Nah, ini adalah laba rugi dari Januari sampai Juni 2017. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 1.000 atau 1 juta. Nah, berikut ini adalah rencana reorganisasi. Ini yang akan kita bahas secara detail ya. Di sini nilai reorganisasi value yang disetujui adalah 2.200.000. Kemudian rencana reorganisasi yang diajukan oleh TIK adalah ada 4 plan. Plan yang pertama ini terkait dengan hutang yang dikompromis ya, yaitu yang kita lihat di slide 29 itu ada 600, 150, 90, 260 dan 1.200. Ini yang akan dikompromi. Oke, dalam rencana reorganisasi plan. Nah, kita lihat hutang 15% obligasi ini yang dimaksud di slide 29 itu yang 1.200 ini, 1.200.000 ini. Itu adalah 15% bond payable. Nah, itu 1.200.000 itu nanti akan dikompromi, dikonversikan dengan saham biasa yang baru, ditimbulkan saham baru ya, karena reorganisasi sebesar 500.000. Kemudian hutang senior 12% debt itu 500.000. Kemudian hutang lancar senior 31 Desember 2017 adalah sebesar 100. Sedangkan plan yang kedua itu terkait dengan hutang yang 150 ini, tax payable. Oke, kita lihat di rencana reorganisasi ini tax payable itu akan dibayar tunai segera setelah keberangkutan pengadilan menegaskan rencana reorganisasi ini disetujui. Sekarang plan yang ketiga adalah sisa hutang. Tadi yang dibahas di sini kan sudah 600 sama 150, 1.200 sama 150. Maka sisanya adalah 690 sama 260. Itu di total sebesar 950. Nah, untuk 950 itu ya di mana yang 600 ini yang A itu yang terkait dengan yang 600 account payable. Kita lihat di sini ya. Account payable-nya 600. Nah, yang 600 itu nanti akan ditukar dengan subordinate hutang 275, kemudian saham biasa 140. Sedangkan yang bunga akan dihapuskan. Kemudian yang C kita lihat di 29 ya. Itu adalah not payable bank. Oke, vessel sebesar 260 itu akan dibayarkan ke bank dan ditukar dalam bentuk subordinasi hutang 120 dan saham biasa 60. Oke, 1 sampai 3 ini adalah yang terkait dengan hutang yang dikompromi.
Yang direstrukturisasi itu kan ada dua, hutang dan modal. Nah, yang plan keempatnya adalah restrukturisasi modal, capital, dimana capitalnya kan ada 500, itu ditukar dengan saham baru, saham biasa sebesar 100.000. Nah, rencana 1 sampai 4 ini akan saya rekap dalam slide berikut ini. Tujuan slide berikut ini adalah memudahkan kita untuk menemukan angka di slide-slide berikutnya. Oke, saya ulang lagi. Jadi yang tadi hutang obligasi 15% ya, sebesar 1.200.000, itu kan ditukar 500, 500 dan 100 dalam bentuk masing-masing ya, saham, hutang dan bagian dari hutang senior. Oke, ini saya taruh di sini. 1.200.000 itu ditukar dengan common stock 500, senior debt 12% bond 500, kemudian current portion senior debt payable 100. Seperti yang ada di sini. Nah, dengan negosiasi ini atau rencana reorganisasi, maka timbul gain sebesar 100. Karena apa? Utang yang dikompromi itu adalah 1.200.000, sedangkan ditukar dengan 1.100.000, maka timbul gain 100 untuk rencana nomor 1. Kemudian rencana nomor 2 itu adalah dibayar. Maka untuk tax property ya, sebesar 150, tax payable-nya itu dibayar cash setelah reorganisasi tadi yang seperti disebutkan di plan yang kedua, maka tidak timbul gain atau loss. Kemudian untuk plan yang ketiga terdiri dari 3 rencana, yaitu yang pertama untuk hutang dagang 600. Oke, di sini hutang dagang 600 akan ditukar dengan subordinate hutang 275 dan saham biasa 140. Oke, kita lihat di sini subordinate debt 175, kemudian common stocknya 140, maka totalnya adalah 415. Yang dikompromisasi itu adalah 600, kemudian ditukar dengan 415, maka timbul gain 185. Oke, kemudian rencana yang 3B itu adalah hutang bunganya dihapuskan, maka 90 ini dihapuskan, otomatis tidak dibayar sama sekali, maka gainnya penuh ya 90. Sedangkan untuk not payable bank 260 ditukar dengan subordinate debt 120 dan saham biasa 60. Oke, ini not payable bank 260, maka akan diganti subordinate debt 120, common stock 60, total 180, maka 160 ditukar dengan 180 timbul gain 80. Terus rencana yang keempat, ingat 1 sampai 3 ini adalah restrukturisasi hutang. Kemudian ini restrukturisasi modal, equity. Nah, equity-nya capital tadi ini capital stocknya yang 500 ditukar dengan 100 ya, saham barunya. Ya. Maka di sini timbul gain tanda kutip ya, namanya additional paid in capital 400. Selisih dari 500 dikurangi 100. Oke, saya rekap. Maka total gain dari rencana 1 sampai 3 adalah total gain pertukaran, discharge itu pelepasan ya. Nah, itu adalah totalnya sebesar 455. Bisa dilihat di warna yang sama ya, 100, 185, 90 dan 80 di total adalah 455. Kemudian untuk add paid in capital dari plan 4 adalah 400. Nah, kemudian untuk restrukturisasi yang baru ini saya sudah rekap. Di sini common stock yang baru, maka total ini yang warnanya hijau ya, 500, 140, 60 dan 100. Maka total 800. Tapi ingat 800 ini terdiri dari 2 plan, yaitu plan hutang dan restrukturisasi hutang dan restrukturisasi equity. Restrukturisasi equity-nya itu ada 100, maka restrukturisasi hutangnya sisanya 700. Ini 500 ditambah 140 ditambah 60 itu kan 700. Kemudian senior debt bond cuma satu ini 500, current portion senior debt cuma 100. Kemudian subordinate debt itu ada 275 dan 120, totalnya 395. Oke, ini diringkas, ini tujuannya untuk memudahkan di slide berikut-berikutnya. Nah, sekarang setelah kita melakukan
reorganisasi plan, kemudian kita akan buat fresh start reporting ya, dimana post petition tadi yang ada di balance sheet 30 Juni. Oke, kita lihat ini 75, 125, 55. Kalau di total itu hasilnya 255, maka post petitionnya itu adalah 255. Oke, sudah ada di sini 255. Kemudian hutang yang dikompromis tadi yang sudah kita hitung ini total ada 2.300.000, plan 1 sampai 3 2.300.000, maka total liability-nya itu adalah 255 dan ditambah 2.300.000, maka totalnya 2.555. Sedangkan nilai reorganisasi yang disetujui pengadilan adalah 2.200.000, maka timbul excess liability ya di atas nilai reorganization value, yaitu sebesar 355 ya, karena ini yang akan ditukar ulang, ini jadi timbul nilai lebih. Ini memenuhi syarat yang pertama, jadi ada nilai lebih yaitu sebesar 355. Kemudian ada syarat yang kedua, yaitu pemegang saham yang lama mendapat kurang dari 50% untuk saham barunya. Nah, ini kan kita lihat saham barunya 100, saham lamanya 50. Ini kurang dari 50%. Kalau 50%-nya ini kan 250, sedangkan ini 100. Maka ini adalah memenuhi syarat yang kedua. Oleh karena itu bisa dilakukan reorganisasi di perusahaan ini. Nah, restrukturisasi hutang sudah, restrukturisasi equity sudah. Ini adalah ringkasannya. Dimana post petitionnya 255 tadi, tax payable-nya 150 yang harus dibayar, kemudian timbul yang baru. Jadi ini kan 255 post petition, terus ini tax payable yang harus dibayar tidak dihapuskan, makanya ini tetap ada di sini ya. Kemudian yang baru ada senior debt 12% bond, ini sebesar 500, current portionnya 100, subordinate-nya 390, common stock-nya 800. Seperti yang direkap ini ya, sama 500, 100, 395, 800. Oke, kemudian dilakukan jurnal. Untuk utang lama dihapuskan, yang 2.300.000 tadi dihapuskan ya. Account payable 600, utang bunga 90 yang dimaafkan tadi, di forgiven dihapuskan. Kemudian not payable 260, 15% bond 1.200 dihapuskan, maka ada di sebelah debit. Kemudian timbul baru yaitu yang 12% senior debt 500, kemudian yang 100, kemudian subordinate 395, tapi hati-hati common stock-nya jangan 800 seperti ini, karena tadi kan sudah dijelaskan kalau 800 ini terdiri dari plan 1 sampai 4, di mana plan 1 sampai 3 itu yang hutang 700, plan 4-nya 100. Nah, ini kan kita menjurnal tentang hutang, maka dimasukkan di sini 700. Yang modal saham common stock baru yang untuk hutang ya. Nah, timbul gain 455 sesuai yang kita hitung ini ya, 455 gainnya, gain pelepasan ini. Nah, sekarang kita menjurnal untuk modalnya. Modalnya dihapuskan 500 tadi, timbul yang baru 100, maka additional paid in capitalnya sesuai yang kita hitung tadi di sini adalah sebesar 400. Oke, di sini jurnalnya sesuai. Jadi ini ada dua gain yang 455 dan 400. Kemudian kita akan merevaluasi aset. Nah, ini adalah nilai yang diakui, nilai fair value yang diakui. Sedangkan ini book per 30 Juni. Jadi ini adalah aset-aset yang dinilai kembali per 30 Juni. Oke, kita lihat
nilai lamanya ini adalah 30 Juni inventory land building equipment. Maka dilihat di sini. Inventory 350, land 200, building ini equipment patennya 125. Oke. Nah, ini ya. Ini fair value-nya. Maka untuk inventory mengalami kenaikan 25, untuk land mengalami kenaikan 100, building turun 75, equipment turun 75, paten dihilangkan 125. Maka secara total walaupun ada yang naik tapi ada yang turun, maka timbul defisit sebesar 105. Nah, ini adalah loss dari revaluasi, kerugian atas revaluasi aset sebesar 105. Kemudian kita akan jurnal. Maka ini bukan dihapuskan ya, karena kan perusahaannya tetap berlanjut. Jadi bukan artinya 350 ini dihapus, enggak, tapi 350 ini sekarang menjadi 375, 200 ini sekarang menjadi 300, 425 ini menjadi 350. Nah, supaya 350 inventory itu menjadi 375, maka ditambah 25. Maka 25 nya ada di debit. Land 200 menjadi 300 tambah 100, land bertambah di debit. Nah, ini. Kemudian untuk building turun 425 menjadi 350 turun, maka ditaruh di kredit ini 75-nya. Demikian juga equipment mengalami penurunan 30, maka ini angkanya di kredit. Dan terakhir paten dihilangkan. Dari ini timbul kerugian revaluasi aset sebesar 105 seperti yang dihitung ini ya. Ini 105. Loss on asset revaluation. Nah, kemudian sekarang kita akan eliminate defisit atau kerugian-kerugian yang terjadi, juga additional paid in capital. Kita lihat, atau gain juga ya, gain at capital tadi sudah. Nah, kita ada punya gain 455 dan 400. Ini ada di kredit, maka kalau mau dihapuskan ditaruh di debit. 455 dan 400 ini pindahkan di debit. Oke, ini ya. Kemudian yang di atas ini terjadi loss. Kalau mau dihapus, loss itu ada di debit, dihapuskan di kredit. Kemudian ingat, kita itu tahun 2016 itu ada kerugian di slide 34 ini di tahun 2017. Di tahun 2017 sampai 30 Juni ini di slide 34 ada kerugian sebesar 1000. Itu juga harus di-eliminate. Maka rugi itu ada di debit atau dihapuskan di kredit. 455 400 ini adalah, maka totalnya 855. Kemudian ini adalah 1.105, maka timbul selisih di sebelah debit 250, yaitu adalah reorganisasi value in excess identified asset. Ini ya, timbul nilai di debit ini excess ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan masukkan di comparative balance sheet 30 Juni 2017. Nah, ini masukkan aja pre-confirmation balance sheet diambil dari 30 Juni 2017. Oke, kita lihat slide nomor 33. Nah, ini disalin aja. Ini asetnya 2055, utang dan equity 2055. Kita lihat di sini sudah cocok ya, 2055. Kemudian hutangnya juga 2055. Ini 2055. Ini adalah tempat aset. Kemudian ini adalah equity-nya, terdiri dari hutang dan modal equity. Kemudian ini adalah defisit yang terjadi, tempat penyesuaiannya. Kemudian ini adalah hutang dan common stock yang baru. Oke, kita akan masukkan. Jadi ini adalah yang lama, dimasukkan aset 2055. Kemudian ini juga, di mana ekuitas ini nanti yang lama dicampur dengan yang baru akan juga besarnya 2055. Ini kan kosongnya, jadi ini sama.
Saya ulang, jadi ini asetnya 2055, kemudian equities, hutang dan equity-nya kalau di total ini nanti ada 2055 sesuai yang ada di halaman 33, slide 33. Nah ini ada capital 500, terus defisit 1000. Ini ya defisit 1000 nih, sebelumnya 500 untuk capital stoknya. Nah, kemudian jurnalnya dimasukkan. Ini ya, inventory bertambah sebagai A. Inventory bertambah, nah ini nilainya naik. Kemudian B, lainnya bertambah. Ini, maka nilainya naik 300. Kemudian yang C, building 75 berkurang. Ini 425 jadi 350. Kemudian equipment berkurang 30. Kemudian paten dihapuskan. Nah ini A, B, C, D, E. Oke, saya urus dulu A, B, C, D, E. Maka timbul di sini, ini kan di debit 2, di kredit 3 ya. Maka timbul di bagian penyesuaian ini A, B, tadi kan debit, maka di sininya di kredit. Terus C, D, E tadi kan ada di kredit, maka di sininya di debit. Oke, sudah balance ya A, B, C, D, E. Kemudian sekarang kita lihat yang hutang F. F ini berasal dari ini, dimana ini adalah 250, ini adalah nilai lebih dari restrukturisasi hutang dan restrukturisasi modal. Nanti angka yang keluar bukan ini, tapi adalah penjelasan dari sini. Karena kan 455 itu kalau dijabarkan menjadi yang ini. Kemudian 400 kan kalau dijabarkan menjadi 500 dan 100. Maka angka ini yang kita ambil. Oke, kita lihat. Maka untuk F sudah ya tadi 250, di mana 250 ini, tapi untuk 455-nya kita akan ambil angka yang ada di sini. Kemudian 400 kita akan angka yang ada di sini. Oke, 500 dan 100 ya. Sekarang saya ke F sudah ya. F masuk di sini karena ini ada di debit, maka di defisit di sini masuk di F kredit. Sekarang saya masuk yang ke 455 itu G. G di sini adalah 1200. Nah, kita ingat 1200 itu adalah 15% bond payable, di mana ini merupakan rencana reorganisasi yang pertama, yang nomor 1. Oke, kita lihat di sini yang ini di debit ya, menjadi common stock 500, senior debt 500, dan current portion senior debt 100. Oke, untuk G yang 1200 ini akan menjadi nih common stock G 500, 12% senior debt 500, kemudian current portion bond 100, dan timbul keuntungan 100 seperti yang ada di sini. Jadi dia 1 di debit tapi muncul 4 di kredit ya G-nya. Kita lihat 1 di debit, G-nya 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian G sudah selesai, kita lihat H. H itu yang rencana 3A. Rencana 3A berarti yang ini 600 ditukar, subordinate 275, common stock 140, kemudian timbul laba 185 di sebelah kredit ya kalau laba. Oke, angkanya jadi ada 3 di sebelah kredit, di debitnya 1.600. Oke, kita lihat di sini, ini 600 H, kemudian H ini akan menjadi ini subordinate debt 275, kemudian H common stock 140, dan timbul laba gain tadi 185, maka timbul 3 ini angkanya yang dijelaskan tadi itu. Oke, sekarang kita lihat yang 90. Ini adalah 3B yang dihapuskan, hutang yang dihapuskan. Ini ya, forgiven, dihapuskan. Maka langsung muncul di sini
dihapuskan langsung muncul gain I. Jadi dimasukkan di sini. Untuk gain atau loss dimasukkan di sini semua ya. I. Kemudian I sudah selesai, sekarang saya ke J. J ini adalah hutang plan yang 3B. Not payable bank 260, subordinate ditukar jadi subordinate 120, common stocknya 60, timbul laba 80. Jadi angkanya ada 3 di kredit, 1 di debit. Oke, kita lihat di sini. Ini J 260, kemudian labanya 80, kemudian dia menjadi subordinate 120 dan common stock 60. Oke, sekarang yang ke K. K ini adalah terkait dengan rencana organisasi yang keempat, reorganisasi yang keempat. Ya ini 500 dihapuskan menjadi 100 dan timbul laba 400. 100 ini common stock. Oke, jadi K 500 timbul laba 400 dan menjadi common stock baru 100. Oke, kita sudah melakukan adjustment, maka dihitung di sini ini akan 0 ya. Karena kan dihilangkan. Kemudian yaitu di debit ini adalah sebesar 230, sedangkan ini kalau di total akan menghasilkan angka 1230, ini 230, ini 1230, maka besar di kredit 1000 sesuai dengan ini, maka jadi 0. Ini kan 230, 1230, maka besaran di kredit 1000, sedangkan ini kan minus. Kalau minus itu berarti posisi debit, maka 0. Kemudian ini adalah posisi yang baru yang tadi semulanya tidak ada menjadi ada ya, maka ini tinggal dipindahkan ke sini. Ini total jadi 1, total jadi 1. Oke, maka posisi yang terbaru adalah aset bernilai 2.200.000 dan dengan restrukturisasi hutang dan modal yang baru 2.200.000, maka balance. Nah, ini adalah efek dari setelah reorganisasi plan. Diharapkan perusahaan ini kemudian akan jalan. Gimana kalau seandainya tadi fresh start reportingnya nggak dipenuhi, maka ya ini yang terjadi kalau tidak dipenuhi, alias tidak digunakan ya reorganisasinya. Tapi ini yang kita hitung tadi sudah memenuhi syarat yang diminta. Tadi sudah dibahas ya ini. Nah, itu adalah review saya tentang reorganisasi plan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Anda dalam memahami reorganisasi perseroan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di review berikutnya. Stay safe ya. God bless.